Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu kesempatan kita untuk belajar sebagaimana biasanya. Ini pelajaran yang ke-11-12 untuk pertemuan kita, seluruh anak kami kelas 12, seluruh jurusan. Seterusnya salam kejunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan nanti syafaatnya di hari kemudian. Baik, untuk mengambil berkah, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari itu mendapat keberkahan darinya. Doa mulai. Doa selesai. Di pertemuan ini anak kami sekalian, ini pasang telinga, siapkan catatan. Jangan ada lagi yang main-main. Ini materi yang baru. Baik, materi yang baru ini adalah catat perilaku terpuji. Perilaku terpuji ini berarti perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa nanti mendatangkan pahala kepada kita setelah kalian nanti menamatkan pendidikan di sekolah ini di belakang hari, agar kalian berperilaku atau berbuat dengan perilaku terpuji. Baik, nanti kalau sudah selesai atau kalian misalnya nanti sudah di tengah-tengah masyarakat atau misalnya sudah jadi bapak-bapak dan berperilakulah kalian jadi perilaku yang terpuji. Baik, perilaku terpuji ini ada 5 macam. 1 wara, 2 sabar, 3 tawakal, 4 qanaah, 5 adil. Bapak ulangi, 1 wara, 2 sabar, 3 tawakal, 4 qanaah, 5 adil. Inilah dia perilaku terpuji secara umum yang kita pelajari. Baik, yang pertama tadi wara. Yang dimaksud dengan wara, siapkan catatannya. Perkataan wara dari segi pengertiannya berasal dari bahasa Arab, artinya saleh dan menjauhkan diri dari dosa. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata wara berarti patuh dan taat kepada Allah. Jadi, seorang muslim atau muslimat yang sudah bersifat wara selama hidupnya akan meninggalkan hal-hal yang jelas haramnya, juga akan meninggalkan hal-hal yang subhat. Sudah, jangan lagi yang main-main. Perkataan wara berasal dari bahasa Arab, artinya saleh dan menjauhkan diri dari dosa. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, kata wara berarti patuh dan taat kepada Allah. Jadi, seorang muslim atau muslimat yang sudah memiliki sifat wara atau berperilaku seperti wara, selama hidupnya akan meninggalkan hal-hal yang jelas haramnya, juga akan meninggalkan hal-hal yang subhat. Kata subhat, seperti istilah-istilah kemarin sudah Bapak jelaskan sebelumnya, ada pada catatan kecilmu. Itu subhat, misalnya kebun yang berdampingan antara kita dengan orang lain sama tanamannya. Misalnya bisa kita lihat mereka memiliki kebun yang sama tanamannya, contohnya kebun salak. Hanya dibatasi oleh batas kebun. Sering di antara kita jika memiliki kebun salak atau memiliki kebun yang lain seperti mangga, jika sudah tua sering jatuh di luar batas. Jadi kalau salak yang jatuh atau mangga yang jatuh di luar batas dari batas kita, ini kita sanksikan salak itu atau mangga itu kita pemiliknya atau kebun yang di sebelah sebagai pemiliknya. Itulah salah satu contoh dari yang subhat. Kalau bisa subhat itu kita jagakan dari diri kita, jangan kita ambil lagi kalau di luar batas kita. Walaupun itu salak atau mangga kita yang jatuh luar batas kita masuk di kebun orang. Itulah salah satu contoh dari
subhat. Kemudian sabda Rasulullah SAW, catat, ini yang kira-kira artinya biar lebih tepat waktu. Barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham dan di dalamnya ada 1 dirham yang haram. Bapak ulangi, barang siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham dan di dalamnya ada 1 dirham yang haram, Allah tidak akan menerima sholatnya selama sebagian kain itu ada padanya. Inilah salah satu hadis Rasul yang menjelaskan tentang di antara pakaian kita atau makanan kita ada yang subhat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Musnad. Jadi ke belakang hari anak kami sekalian, jangan berperilaku seperti mengambil milik orang lain. Di situ ada yang subhat. Baik, itu penjelasan Bapak untuk kata yang pertama, wara. Yang kedua, ambil lagi catatannya, ikuti lagi Bapak. Sabar. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan sabar adalah tabah. Tabah itu dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Tabah artinya dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, baik dalam waktu yang lapang ataupun dalam waktu yang susah, atau kita dalam keadaan mendapatkan cobaan. Jadi sabar kita menerima atau mengendalikan diri kita atau nafsu kita yang dapat nanti mengguncangkan iman kita. Jadi orang yang sabar dalam menjalani sakit misalnya, itu nanti tetap akan mendapatkan pahala dari sisi Allah, dan kita tidak mengumpat atau merepet selama kita dalam keadaan sakit atau kesulitan. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti itu kategorinya diusahakan kita agar tetap tabah atau sabar menjalaninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ada pada Al-Qur'an surat Al-Ahqaf surat ke-46, ingat surat ke-46 ayat 35. Yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang punya keteguhan hati dan rasul. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang punya keteguhan hati dan rasul. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ambil lagi catatannya, catatkan tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, ini menurut Imam Al-Ghazali, kita lihat kutipannya. Kata tawakal itu berasal dari kata wikalah. Kata tawakal berasal dari kata wikalah, yang artinya menyerahkan atau mewakilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan atau mewakilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya setelah kita kaum muslimin dan muslimat berusaha sekuat tenaga untuk berbuat baik dan berusaha sesuai dengan kemampuan yang kita miliki sebagai makhluk manusia. Jadi kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga atau sesuai kemampuan kita, selanjutnya kita bertawakal kepada Allah dan kita serahkan secara bulat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang tawakal. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tawakal antara lain bisa anak kami lihat nanti, Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 51, kemudian Quran surat At-Talaq surat ke-65 ayat 3. Itu nanti bisa kalian catatkan sebagai PR untuk kalian. Dah, boleh kalian catat nanti dan Bapak periksa. Kemudian ada hadis-hadis yang menjelaskan juga tentang tawakal ini. Yang hadis lain, salah satu bisa kita ambil, yang artinya
kalau kamu bersedih diri, kalau kamu berserah diri, artinya tawakal sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ulangi, kalau kamu berserah diri atau bertawakal kepada Allah dengan sepenuh diri, maka kamu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti rezeki yang diberikan kepada burung-burung, hewan-hewan yang lain yang pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Itu salah satu contoh dari hadis. Kemudian yang keempat ada namanya qanaah. Ya, catatkan. Qanaah adalah suatu sikap pribadi yang menerima dengan cukup puas dan senang hati atas apa yang telah dianugerahkan Allah terhadap diri kita, karena merasa bahwa itulah yang telah menjadi bagiannya, serta menjauhkan diri dari sikap tidak puas dan selalu merasa kekurangan. Jadi kalau qanaah adalah suatu sikap pribadi seorang muslim, berarti menerima apa yang telah jadi bagiannya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan tidak boleh kita istilahnya bersikap tidak puas dan selalu merasa kekurangan dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Itu adalah nafsu yang jahat. Kata qanaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti rela menerima yang diberikan Allah kepada kita. Ya, atau misalnya apa yang diberikan Allah itu kepada kita, kita terima dengan senang hati, dan itulah gunanya kita kaum muslimin muslimat. Kita disuruh untuk berusaha sekuat tenaga, tapi kita tidak boleh untuk menanyakan hasil yang kita usahakan. Jadi kalau kata qanaah itu berarti kita merasa cukup atau puas dengan apa yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan ketabahan dalam menerimanya. Jadi sikap untuk merasa qanaah ini suatu sikap pribadi yang kira-kira kita terima dengan senang hati. Kemudian bisa kita lihat salah satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya pada Quran surat Hud 11 ayat 6. Dan tiada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Di firman Quran surat Hud surat ke-11 ayat 6. Dan tiada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Itulah qanaah. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada adil. Perilaku terpuji yang terakhir adalah adil. Baik, kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Catatkan, kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak berat sebelah. Berarti kita harus jujur, berarti kita tidak berpihak. Kemudian, pengertian adil menurut istilah ilmu akhlak ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Salah satu diantaranya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Kemudian, nomor 3, memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tidak melebihi dan tidak mengurangi antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan menghubungkan orang jahat atau melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Itu salah satu contoh istilah adil dalam hal sesuatu yang kita temukan. Kemudian, menurut pengertian tersebut, jelas bahwa adil termasuk akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, dan perilaku ini termasuk perilaku yang terpuji. Jadi, jika seorang muslimat atau muslimin berperilaku adil terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya atau orang lain, sudah termasuk itu perilaku yang
terpuji. Baik, kita lihat dari firman Allah, ada dalam catatan, itu kita lihat saja artinya. Dah, tuliskan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berperilaku adil dan berbuat kebajikan, dan memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dah, Bapak ulangi. Kita lihat dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang kira artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berperilaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi berperilaku adil dan kebajikan ini juga sudah termasuk tadi perilaku terpuji. Dan memberikan kepada kaum kerabat. Jadi memberi kepada kaum kerabat sebagai haknya apa yang jadi haknya. Jadi jangan kita tahan-tahan kalau misalnya memberikan apa yang jadi haknya. Dan kita cepatkan, mana tahu dia juga menginginkan apa yang dia minta. Kemudian Allah melarang berbuat keji, berarti Allah juga tidak menginginkan kita berbuat yang tidak benar, artinya yang terlarang. Atau Allah melarang kita untuk berbuat kemungkaran dan melarang kita untuk berbuat permusuhan sesama kita, terutama kaum muslimin dan muslimat. Bapak rasa untuk pertemuan ini Bapak cukupkan. Untuk hal-hal yang sifatnya tadi kurang jelas, silakan ditanyakan langsung nanti kepada Bapak, atau lihat ke grup, tanyakan sesama kawan. Kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, agar nanti anak kami bisa mengerti dan paham. Bapak rasa Bapak cukupkan. Kita sudahi pelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.